Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Selamat Natal saudaraku. Hari ini kita merayakan kelahiran Kristus ke dunia. Kita merayakan Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Di Bethlehem, di kota Daud, lahir di kandang domba. Betapa Allah kita itu turun ke tempat paling rendah dengan suatu pesan yang kuat bagi kita bahwa Tuhan juga telah merendahkan dirinya. Siapa kita yang masih tinggi hati? Siapa kita, manusia hina ini, masih menyombongkan diri? Allah yang Maha Kuasa, firman Allah yang Maha Kuasa telah turun ke dunia menjadi manusia, turun ke tempat yang paling hina, lahir di kandang domba. Ketika dia lahir, dia sudah beri teladan kepada kita. Ketika dia lahir, dia sudah memberi teladan kepada kita. Salah satunya adalah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, supaya kita juga yang percaya kepadanya meneladani dia, yaitu menjadi rendah hati. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada manusia yang kelahirannya disebutkan seperti ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini diberikan kepada Kristus. Sebab demikian adanya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan itu tanpa Yesus. Tidak satu pun yang jadi tanpa Dia. Karena Dia adalah firman Allah. Dan firman itu menyatu dengan Allah. Dan Dia adalah Allah. Kolose 1 ayat 15 dan 16 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu.
Allah itu tidak bisa kita lihat, tetapi Yesus menyatakan Allah itu kepada kita. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia lewat kelahiran menjadi manusia. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan berarti Yesus itu diciptakan, tetapi dari segala yang ada ini, sebab segala yang ada ini itu semua diciptakan. Hanya satu yang tidak diciptakan, yaitu pencipta. Sehingga Yesus adalah lebih mulia dari segala yang diciptakan ini, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Betapa hebatnya Allah kita, betapa luar biasanya Yesus yang datang ke dunia. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Setelah Yesus selesai menebus dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, ia kembali ke tempatnya semula, kembali ke hadirat Allah yang Maha Kuasa di tempat yang tinggi di dalam sorga. Yesus berasal dari sorga, kembali ke sorga. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesus Kristus adalah simbol kebenaran, simbol keadilan, Raja Damai. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Betapa besar juru selamat kita, betapa besar Mesias kita, betapa besar anak Allah yang adalah pemimpin kita, yang adalah penghubung kita kepada Bapa, kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau kita adalah orang-orang yang bersuka cita, karena dosa kita diampuni, dosa kita ditebus, kita diterima di hadapan Bapa. Tetapi bagi Dia, Yesus Kristus, Dia dilahirkan untuk mati. Kita semua bersuka cita, tetapi Yesus, bagi saya, Dia berduka cita. Karena Dia lahir, ditetapkan untuk mati, disalibkan. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Tapi ini dilakukannya karena Dia sangat mengasihi kita, sehingga nyawanya sendiri pun Dia berikan. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah mengampuni kita, memulihkan kita, mengangkat kita dari keterpurukan, mengangkat kita dari kehancuran, memulihkan keadaan kita, menyembuhkan kita, mengampuni dosa kita, melupakan segala kejahatan kita. Tapi tugas kita adalah berubah.
Tugas kita adalah mengikuti Dia, memberikan hidup kepada Dia. Jangan lagi hidup untuk dunia, jangan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Supaya keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita. Sebab keselamatan juga harus dipelihara. Keselamatan harus dijaga, harus dipertahankan. Dalam surat Filipi dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus berjaga-jaga sebagai anak Tuhan. Telah percaya kepada Dia, berdamai dengan Allah, menjadi pengikutnya. Kita harus tinggal di dalam Dia dalam ketaatan dan kesetiaan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.